Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini saya mau sedikit cerita tentang impresi saya saat mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kamera sinema terbaru dari Sony. Sekaligus ini kamera menjadi sinema APS-C dengan harga yang paling terjangkau untuk saat ini, yaitu Sony FX30. Jadi beberapa hari yang lalu saya tuh menghadiri acara launchingnya Sony Cinema Line FX30 di Hall F Pati Unus di Jakarta. Ini bukti foto-foto saya saat hadir di acara tersebut. Di acara peluncurannya itu dihadirkan dua sinematografer yaitu Mas Bagus Tresna Aji dan Mas Ivan Saputra Alam. Mereka berdua tuh sharing pengalamannya sebagai orang pertama di Indonesia yang membuat film pendek menggunakan kamera sinema Sony FX30. Di film berjudul Angkasa Maya, karyanya Mas Ivan Saputra Alam, ini ditampilkan hasil salah satu fitur keunggulan Sony FX30, yaitu slow motion 4K di 120 frame per second dan Full HD 240 frame per second. Sedangkan di film berjudul The One, karyanya Mas Bagus Tresna Aji, filmnya itu menunjukkan saat kameranya tuh dipakai di situasi low light. Jadi settingan tempatnya itu di jalanan dan syutingnya pada malam hari dengan hanya mengandalkan cahaya pada lampu yang ada di jalanan. Di sini tuh saya tuh diinformasikan kalau base ISO di 800 dan 2500 pada Sony FX30-nya dapat memberikan gambar yang minim noise. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini IBIS-nya cukup stabil. Apabila dipakai cuma sebatas untuk panning atau buat pokoknya nunjukin secara statis lah kayak gitu. Kecuali yang adegan lari ya, karena kalau yang adegan larinya itu masih menggunakan gimbal. Nah, kedua film pendek tadi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nonton versi full versionnya, teman-teman bisa nonton pada link di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti saya share. Nah, di acara launching tersebut tuh saya dapat kesempatan untuk cobain Sony FX30-nya. Tapi di situ saya hanya diberi waktu 7 menit. Jadi mungkin impresi saya dan waktu nyobain secara singkat itu ya semoga aja ya bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Di sana dari pihak Sony itu sudah mempersiapkan set background yang menurut saya tuh keren banget deh buat film action kayak gitu. Sebagai tempat tes kameranya. Di sini saya disclaimer dulu ya. Semua yang saya infokan di sini murni dari pengalaman saya. Dan tidak ada kerjasama apapun dengan pihak Sony atau dengan siapapun. Dan pas saya coba nih kamera Sony FX30-nya, saya tuh hanya menggunakan SD card yang biasa kami pakai, yaitu SanDisk Extreme Pro yang write speed-nya di 95 MB per second. Jadi saya tidak bisa mengambil settingan video yang paling tinggi. Di kamera Sony FX30 saya pakai settingan formatnya yang XAFCS 4K 420 yang masih 8 bit. Oke, impresi pertama yang ingin saya ceritakan yaitu fitur IBIS di Sony FX30 itu dapat diandalkan. Jadi saya itu dapat kesempatan pakai kameranya menggunakan lensa 35mm f1.8 yang sudah memiliki fitur OSS atau Optical Steady Shot. Di sini tuh saya nyalakan stabilisasinya di mode aktif. Ya, gambarnya emang terdapat cropping, tapi IBIS-nya untuk keperluan syuting secara handheld, yaitu cuma mengandalkan tangan, itu dapat memberikan hasil video yang cukup stabil. Mengingat dulu tuh saya pernah pakai yang A6500 sama A6600, itu IBIS-nya kalau menurut saya sih ya masih kurang. Tapi di FX30 ternyata IBIS-nya tuh lebih baik. Yang ini kok apa ya, saya tuh familiar IBIS-nya sama seperti di Sony A74 atau di A7S3. Di impresi yang kedua, saya itu adalah low light. Jadi di video ini saya mencoba menggabungkan dengan lensa terbaru yaitu yang G10-20mm f4 power zoom. Karena bukannya kecil di f4, di video ini saya terpaksa dongkrak ISO-nya sampai di 12.800. Ya karena emang lokasinya itu minim cahaya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, kalau ini tuh gambarnya walau cukup noise ya. Gambar ini udah pasti cukup noise, tapi menurut saya masih usable gitu.
Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih, begitu saya panning atau bergerak jalan, lensanya tuh padahal tidak memiliki OSS tadi, yang optical steady shot. Tapi saya ngambil gambarnya, menurut saya ini lumayan cukup stabil ya. Jadi cuma mengandalkan IBIS yang ada di kamera, di mode aktif, dan hasilnya lumayan bagus. Bahkan kalau misalnya teman-teman ingin lebih stabil lagi di videonya, kita kan tahu kalau di Sony itu punya gyro data gitu. Jadi mungkin di saat post production teman-teman bisa stabilin lagi menggunakan gyro stabilisasinya. Dan impresi saya yang ketiga, saya tuh mau mencoba fitur slow motionnya langsung dari kamera. Ya kan kalau di Sony itu ada yang namanya mode SNQ. Nah, sayangnya kemarin tuh saya pas coba FX30, saya tuh coba di settingan 4K 420 8-bit yang 100 frame per second mau dicoba diturunin 25 frame per second, itu tidak bisa. Bahkan di Full HD yang 420 8-bit, kalau misalnya saya mau naikin di atas 120 frame per second, itu juga tidak bisa. Jadi bisa dibilang kalau kamera ini itu benar-benar demanding banget sama speed SD card-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli atau menggunakan FX30, pastikan teman-teman menggunakan SD card yang speed write-nya itu lumayan cepat. Intinya kalau misalnya teman-teman ingin memaksimalkan fitur slow motion di FX30, pastikan menggunakan SD card yang cepat. Yang terakhir adalah mengenai S-Cineton. Ini menurut saya mirip-mirip ya seperti film simulation yang ada di kamera Fuji yang namanya kalau nggak salah Eterna. Jadi S-Cineton ini adalah picture profile yang versi sinematiknya dari Sony. Di mana warnanya itu berasa seperti warna pada film, tapi berhasil menjaga ton kulit si tokoh manusianya. Asik sih menurut saya melihat warnanya. Jadi kalau menurut saya picture profile ini cocok banget nih buat videographer yang mungkin belum terbiasa edit warna yang heavy grading gitu. Ya misalnya seperti editor para colorist kayak gitu. Nah itu dia impresi yang bisa saya share dengan keterbatasan waktu dan ketidakmampuan SD card yang saya bawa pada saat mencoba kamera Sony FX30-nya. Jujur saya sendiri sih tertarik ya sama kameranya karena dengan ukurannya yang ringkas tapi hasil output video yang dihasilkan dan fitur-fitur yang tersedia itu tuh menggoda sekali gitu untuk para videographer baik yang terjun di dunia film maupun content creator. Kayaknya asik nih jika kamera Sony FX30 bisa hadir di Empalme Studio. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Empalme Studio. Karena di channel ini banyak sekali informasi menarik tentang teknologi dan live streaming. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!